Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel gue Pasha Naim, dan gue akan sharing seputar sejarah Honda di Formula 1. Pertama-tama, kenapa gue tunjukin helm ini? Helm ini adalah helm dari Yuki Tsunoda yang digunakan pada race Grand Prix Abu Dhabi 2021. Di bagian atasnya, terdapat tahun-tahunnya bersih 4 periode Honda di Formula 1. Kamu mau tahu sejarahnya bagaimana? Yuk kita lanjut. Periode pertama, tahun 1964 sampai 1968. Honda pertama kali masuk Formula 1 tahun 1964, 4 tahun setelah memproduksi mobil jalan raya pertamanya. Mobil pertama Honda ada RA271 dengan dua pembalap Amerika yaitu Richie Ginter dan Ronnie Buckingham. Selebihnya seluruh kru yang bertugas adalah orang Jepang. Honda memulai debutnya sebagai tim pabrikan sepenuhnya, yaitu membuat chassis dan mesin sendiri. Dan selain Honda, terdapat dua tim lainnya melakukan hal yang sama pada tahun itu, yaitu Ferrari dan BRM. Pada tahun 1965, dengan mobil RA272, Honda memenangkan balapan F1 untuk pertama kalinya dengan pembalap Richie Ginter di Meksiko. Tahun 1966, ketika aturan F1 pada saat itu, kapasitas mesin jadi 3 liter, Honda memperkenalkan RA273 dengan tenaga 390 daya kuda dan konfigurasi silinder V12. Honda mengalami kendala ketika membalap dengan RA273 itu, yaitu chassis yang terlalu berat walau mesinnya sudah bagus. Pada tahun 1967, Honda kembali ke jalur kemenangan dengan mobil RA300. Mobil ini adalah hasil kerjasama Honda dan Lola, yaitu salah satu pembuat mobil balap ternama asal Inggris, sehingga mobil ini dijuluki Hondola. Mobil ini meraih kemenangan pada Grand Prix Italia tahun 1967 dengan pembalap John Surtees. Tahun 1968, Honda membuat dan menurunkan dua model chassis sekaligus, yaitu RA301 dan RA302. Awalnya John Surtees ditawari untuk mengemudikan RA302, namun Surtees menolak karena alasan keselamatan. Dan benar saja, di GP Prancis tahun 1968, pembalap Prancis yang mengemudikan RA302, Josh Lester, mengalami kecelakaan dan tewas seketika. Mobil tersebut sebenarnya mobil percobaan dengan mesin berpendingin udara, konfigurasi silinder V8, dan setelah wafatnya Josh Lester, Honda memutuskan untuk mengundurkan diri dari Formula 1 dan memutuskan untuk memasarkan mobil jalan raya di Amerika Serikat. Periode 2, yaitu tahun 83 sampai 92. Honda kembali ke Formula 1 sebagai pemasok mesin untuk berbagai tim. Awalnya tahun 1983, Honda masuk mesin untuk Spirit. Honda juga masuk mesin untuk Williams 83 sampai 87, Lotus 87 sampai 88, McLaren 88 sampai 92, dan Tyrrell 1991. Kendati Honda masuk mesin untuk lebih dari satu tim, namun spesifikasi mesin-mesin tersebut tidaklah sama. Misal tahun 87, Williams dapat mesin terbaru Honda RA167E yang 1,5 liter V6, sedangkan Lotus justru mendapatkan mesin bekas, yaitu RA166E yang diadaptasi dengan batas bensin yang lebih rendah, turbo boost dibatasi. Tahun 1988, Lotus dan McLaren akhirnya mendapatkan spek mesin terbaru yang sama, yaitu RA168E. Tahun 1991, McLaren mendapatkan mesin V12 RA121E. Tyrrell justru diberikan mesin RA100E bekas McLaren musim sebelumnya. McLaren mendapatkan dukungan teknis dari pabrik Honda di Jepang, sedangkan Tyrrell harus menggunakan mesin RA100E bekas yang diurus oleh Mugen, itu perusahaan tuner rekanan Honda. Lotus tahun 87 dan 88 serta Tyrrell tahun 1991 menggunakan mesin Honda karena setuju untuk mengontrak pembalap tester Honda asal Jepang, Satoru Nakajima. Pada tahun-tahun tersebut, periode ini adalah periode tersukses Honda di Formula 1. Di periode ini, Honda telah menorehkan 69 kemenangan, 23 dari Williams, 2 dari Lotus, dan 4 dari McLaren. Bahkan 5 kali juara dunia pembalap, yaitu Piquet sekali, Prost sekali, dan Senna 3 kali, serta 6 juara dunia constructor.
McLaren 4 kali, dan Williams 4 kali. Setelah kesuksesan ini, Honda kembali memutuskan untuk pamit dari Formula 1 karena penggelembungan harga aset di Jepang. Periode ketiga, 2000 sampai 2008. Honda kembali ke Formula 1 dengan menyuplai mesin untuk tim British American Racing atau BAR tahun 2000, ditambah dengan Jordan tahun 2001 dan 2002 secara gratis. Pada akhirnya, Honda memutuskan untuk fokus bekerja sama dengan BAR saja pada tahun 2003, bahkan membeli 45% tim BAR dari British American Tobacco di tahun 2004. Tahun itu adalah tahun terbaik BAR karena finish runner-up klasemen konstruktor di belakang Ferrari. Jelang akhir 2005, Honda membeli sisa 55% tim BAR sehingga kepemilikan tim di tangan Honda sepenuhnya. Mulai 2006, Honda resmi kembali menjadi tim pabrikan sepenuhnya. Tahun itulah Honda kembali meraih kemenangan lewat Jenson Button di Grand Prix Hungaria. Tahun-tahun selanjutnya Honda mulai dilanda berbagai masalah. Seperti tahun 2007, Honda mengalami masalah aerodinamika sehingga merekrut ahli-ahli dari berbagai tim. Loic Bigois dan François Martinet dari Williams dan Jock Zander dan John Owen dari BMW Sauber. Tahun 2008, para pembalapnya yaitu Button dan Barrichello mengalami kesulitan dalam adaptasi dengan aturan kala itu. Semua tim wajib menggunakan satu gearbox untuk part balapan dan ECU dari McLaren yang mencegah penggunaan traction control dan engine braking. Maka dari itu, tim Honda memutuskan untuk fokus pengembangan untuk 2009 karena regulasi 2009 sangat berbeda. Namun, di akhir 2008, Honda memutuskan untuk undur diri dari Formula 1 di akhir 2008 akibat krisis ekonomi global, sehingga mereka menjual operasional timnya. Dan pada akhirnya dilakukanlah manajemen buyout oleh Ross Brawn sendiri. Dan nama tim tersebut berubah menjadi Brawn GP. Periode keempat, 2015 sampai 2021. Honda kembali lagi mengikuti balap jet darat ini tahun 2015 sebagai pemasok mesin untuk McLaren secara gratis serta dukungan pabrikan dan komersil. Kembalinya Honda ini tak berjalan mulus dikarenakan Honda dipaksakan untuk membuat mesin dengan instan sehingga mesin Honda menjadi underpower dan unreliable. Kita bisa mendengar apa yang dikatakan Bang Komeng Fernando Alonso ini. Pada akhir 2015, McLaren Honda finish ke-9 di klasemen konstruktor. 2016, McLaren Honda mengalami improvement, tetapi tidak signifikan karena hanya finish ke-6 di klasemen konstruktor, dan 2017 justru finish ke-9. 2018, Honda beralih ke tim Scuderia Toro Rosso setelah McLaren dan Honda sepakat pisah jalan dan McLaren menggunakan mesin Renault. Honda memberikan dukungan teknis penuh dari pabrikan, endorsement merek, mesin gratis, dan kendaraan dinas. Mesin Honda pada tahun 2018 ada varian yang lebih matang dibanding tahun sebelumnya dan juga lebih reliable. Syarat dimensi mesin yang diberikan Toro Rosso kepada Honda juga lebih longgar. Tim induk Toro Rosso yaitu Red Bull Racing setelah melihat betapa kompetitifnya Honda bersama Toro Rosso, Red Bull yang saat itu menggunakan mesin Renault memutuskan untuk menyusul tim B-nya itu menggunakan mesin Honda juga pada musim berikutnya yaitu 2019. Akhirnya, kedua tim yang dimiliki Red Bull itu resmi menggunakan mesin Honda. Bahkan, Honda dan Red Bull berkolaborasi untuk menuju sinergisitas antara mesin dan chassis. 2019 adalah masa-masa persiapan untuk menantang gelar juara dunia. Alhasil, pada Grand Prix Austria 2019, Honda kembali meraih kemenangannya setelah 13 tahun dengan pembalap Max Verstappen. Itu juga kemenangan pertama Honda di era turbo hybrid.
Finish 1-2 Honda juga terjadi di Grand Prix Brasil 2019 dengan Max Verstappen dari Red Bull Racing finish pertama dan Pierre Gasly dari Toro Rosso finish kedua. Tidak hanya Red Bull Racing, Scuderia AlphaTauri, yaitu ganti nama dari Toro Rosso, meraih kemenangannya pada Grand Prix Italia 2020 dengan pembalap Pierre Gasly, sehingga Honda menjadi supplier mesin pertama yang menang dengan lebih dari satu tim di era turbo hybrid. Namun sayang, jelang akhir 2020, Honda memutuskan untuk hengkang dari Formula 1 pada akhir 2021. Sehingga mesin yang semula direncanakan untuk 2022 dipakai pada tahun 2021. Tahun 2021 dipenuhi dengan drama, kontroversi, terutama untuk persaingan juara dunia yang sengit antara Max Verstappen dan Lewis Hamilton. Pada Grand Prix Turki 2021, sebagai tanda perpisahan Honda dari Formula 1, Red Bull Racing menggunakan motif Hinomaru, yaitu putih dengan lingkaran merah seperti di bendera Jepang, sebagai ucapan terima kasih kepada Honda. Maka dari itu di rear wing dan sebelah tulisan Honda ditutup mesin ada tulisan Arigato, yang artinya terima kasih. Namun pada hari itu disepakati bahwa Honda tetap melanjutkan dukungan teknisnya untuk Red Bull dan AlphaTauri, dan Red Bull meluncurkan Red Bull Powertrain untuk mengambil alih pengurusan mesin Honda di F1. Dan pada akhirnya, di Grand Prix Abu Dhabi 2021, setelah melewati balapan yang sengit, mari kita saksikan Max Verstappen merengkuh gelar juara dunia pertamanya. Dengan demikian, Max Verstappen adalah pembalap keempat setelah Piquet, Prost, dan Senna yang meraih juara dunia F1 bersama Honda. Periode kelima, 2026 dan seterusnya. Honda mengumumkan akan kembali secara penuh ke Formula 1 dengan menyuplai mesin untuk Aston Martin sebagai tim pabrikan. Periode-periode tersebut ada involvement Honda di F1 secara resmi. Di samping itu ada lagi involvement di luar itu. Contohnya, Mugen Honda, yaitu perusahaan tuner rekanan Honda yang didirikan oleh Hirotoshi Honda, putra dari Soichiro Honda. Honda Motor Company sendiri tidak pernah memiliki Mugen, kendati pendirinya adalah bapak anak. Mugen Honda sendiri mengikuti F1 pada tahun 1992 sampai 2000, memasok berbagai tim seperti Footwork, Lotus, Ligier, Prost, dan Jordan. Tahun 93 sampai 99, Honda Motor Company tidak memasok mesin di F1 sehingga terwakil oleh Mugen. Dan saat ini, Mugen membalap di Super Formula dan Super GT, dua ajang balap terbesar di Jepang. Tidak hanya Mugen, sekarang Honda terlibat di F1 kali ini dalam tanda petik setengah resmi, karena engineeringnya diurus oleh Red Bull Powertrain, namun tetap di bawah naungan HRC. Jadi, per 2022, HRC yang semula hanya mengurus balap roda 2 berekspansi ke roda 4 juga. Kembali lagi, Honda baru akan kembali secara resmi ke Formula 1 pada tahun 2026 dengan menggandeng Aston Martin. Dengan 6 kali juara dunia pembalap dan 6 kali juara dunia konstruktor, maka dapat disimpulkan Honda adalah merek Jepang, bahkan Asia yang tersukses di Formula 1. Mohon maaf apabila statistika ini tidak menghitung yang setelah 2021, karena antara 2022 sampai 2025, mesin Honda justru di-rebatch dan diurus oleh Red Bull Powertrain. Demikian yang bisa gue sharing di video ini. Kalau ada info tambahan atau masukan, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.